Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini bersama kembali kita selalu ya bukan ada kata nasihat sehingga kita semua di sini belajar bersama ya. Apalagi saya juga masih belajar seluruh ibu ada dari juga yang juga saya pengalamannya justru lebih banyak ya dalam hal parenting atau mendidik dan mendidik anak. Salam, saya mengucapkan kunjungan kita di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya mengucapkan syafaat beliau dalam menghadapi dan semoga kelak kita juga dimakan sebagai beliau untuk menjadi syafaat beliau. Ibu, kalau kita melihat saat ini ya, kemudian bangsa ini, negara ini, kita melihat bahwa anak-anak itu kuncinya adalah salah satunya di tangan kita, di tangan orang tua, di tangan ibu, ya. Apalagi dengan banyaknya kerusakan itu hanya kayak kalau kemarin gitu ya, ada yang ketahuan dulu, itu harus ketahuan gitu ya, masa menjarah orang itu adalah sebuah keburukan gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu seperti itu. Padahal bersuara boleh, berpendapat boleh, menyampaikan kritik gitu ya kepada penguasa sebenarnya boleh bisa saja, tapi harus dengan cara yang santun, harus dengan cara yang damai, tidak boleh dengan kekerasan seperti yang sudah dilakukan. Kalau kita melihat di TV itu ya Allah gitu ya, kalau sekali apalagi kalau anak-anak kita menjadi bagian dari naudzubillah. Nah, maka kita di sini parenting hari ini ya sedikit membahas terkait dengan anak itu adalah aset bangsa. Berkaitan pagi dan juga kebetulan hari ini adalah Maulid Nabi yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendampingi anak kita menginginkan anak kita ini menjadi aset bangsa. Kira-kira aset bangsa kita harus mendidik anak seperti apa? Kayak gimana? Harus sukses, kaya raya, atau apa? Punya pekerjaan yang mewah, yang pasti baik. Nah, maka kalau kita melihat ya, bagaimana kita mengingat Rasulullah SAW itu adalah sebagai suri tauladan terbaik kita. Apalagi kita hari ini memperingati kelahiran beliau, maka ketika kita mendidik atau menginginkan anak itu menjadi aset bangsa itu adalah sebagaimana karakternya Rasulullah yang luar biasa. Beliau tidak hanya sebagai Rasul, tidak hanya sebagai utusan Allah yang memang maksum. Kita sebagai manusia biasa memang nggak bisa gitu ya menjadikan anak-anak kita seperti Rasulullah, karena dari sisi kemaksuman itu nggak ada yang lain, hanya Rasulullah saja yang nggak punya salah, nggak ada dosa dan sebagainya, sudah dijamin kebersihan, kesucian hatinya oleh Allah. Sedangkan kita bisa jadi kita juga dalam mendidik anak juga ada salah, ada khilaf. Anak-anak kita juga nggak akan bisa menjadi yang sempurna seperti Rasulullah. Tetapi Allah menilai itu apa? Usaha kita, upaya kita seperti itu. Ya, jadi ketika kita melihat dengan kebijakan seperti ini, maka kita berharap ke depannya, apalagi Indonesia itu nanti sekitar tahun 2030 sampai 2040 itu puncaknya bonus demografi, yang artinya
di tahun-tahun itu anak-anak generasi muda itu yang nanti akan populasinya itu paling banyak dan yang akan menentukan berarti apa ya, kalau populasi anak-anak bonus demografi itu sekitar umur 15 sampai 60 tahun, artinya di masa-masa produktif gitu loh, termasuk masa-masa kita kan masih produktif loh ya, masih sanggup ke sawah toh, saya sanggup ke tegalan, saya sanggup ke bawah, saya sanggup tandur dan lain sebagainya, artinya itu produktif gitu, termasuk anak-anak itu juga masih sekolah ya, harus rajin, kemudian nanti setelah lulus sekolah kuliah dan kerja dan sebagainya, maka masa-masa itu tuh masa-masa puncaknya orang-orang produktif yang bekerja, beraktivitas itu banyak seperti itu daripada yang di luar itu yang usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun gitu. Artinya juga berarti di tangan kita salah satunya tidak hanya diri kita juga tapi anak-anak kita. Mungkin anak-anak nanti kalau 2030 berarti sudah kelas berapa? Kelas 4 mungkin gitu ya, kelas 5, kemudian sampai 2040 berarti harus sudah SMP, SMA, bahkan kuliah dan seperti itu ya. Maka ini menjadi PR kita gitu ya, selain mempersiapkan diri kita sendiri untuk mendampingi anak-anak, maka kita juga mempersiapkan anak-anak itu menjadi anak aset bangsa itu tadi. Salah satunya adalah dengan meneladani Rasulullah. Dari sisi apanya meneladani Rasulullah? Yang pertama, dari keimanan beliau yang luar biasa. Ketika beliau mendapat dijadikan Allah ya, sebagai Rasul, sebagai utusan ya, maka langsung gitu ya, ibaratnya beliau mempraktekkan sesuai dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun keimanan keraguan gitu ya akan perintah dari Allah. Semua beliau lakukan. Maka itu juga kita upayakan kepada anak-anak kita gitu ya. Ketika anak-anak itu mengenal ajaran Islam baik dari rumah diri kita sendiri maupun didapat dari sekolah, dari ibu guru dan sebagainya, maka kita terus dampingi bagaimana mengingatkan anak-anak itu terkait dengan Allah. Setiap beraktivitas itu juga kita ingatkan, ini boleh tidak oleh Allah, Allah ini suka tidak, Allah ini marah tidak kalau kita begini dan sebagainya. Apalagi ya di masa yang sekarang itu susah apa susah? Dan ini anak itu susah apa gampang? Mungkin Bahuti lebih paham. Kalau melihat sekarang sama biji anak dulu beda Bahuti? Beda beda. Seperti itu bisa gak enak? HP, TV pun satu dua yang punya kan gitu ya. Jadi kita akan buat TV nomornya tambahnya TV kan seperti itu. Jadi itu terbatas sekali. Paling cuma 1 jam, 2 jam, gak bisa akses TV itu 24 jam. Semakin di sini anak-anak HP, TV bisa 24 jam. HP bisa Google, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa semua akses media sosial itu bisa diakses dalam satu genggaman gitu ya, dalam satu tangan. Berarti seperti itu. Dan itu tidak hanya dari postingan Tomboni, tapi apa? Seluruh dunia, postingan orang-orang seluruh dunia itu kelihatan gitu loh. Sing apik yo enek, sing gak apik yo oke, kan seperti itu. Makanya semakin sulit kita mendampingi anak-anak kita, semakin sulit kita mendampingi cucu kita gitu ya, semakin sulit untuk mengarahkan agar mereka itu benar-benar terjaga keimanannya. Jadi itu memang sulit ya, kita harus melihat edukasi, terus bikin obesity, jangan lihat yang dunia, lihatnya yang begini dan sebagainya gitu ya. Apa itu jaminan 100% tidak bisa ya, tapi harus terus, karena Allah melihat usaha kita, maka terus gitu ya. Walaupun yang melihat kalau ibaratnya tidak bisa, dia pasti anak-anak itu akses. Walaupun ya kita bisa alihkan dengan main, gitu ya Bu, kita bisa alihkan dengan ngajak pergi kemana dan sebagainya, tetapi pasti sehari itu pasti ada yang namanya lihat HP. Maka dari tadi kita harus terus mengeluarkan itu, kemudian menyampaikan kepada anak-anak kalau apapun yang dia lihat itu Allah tahu. Kalaupun kita nggak tahu, ibu nggak ngerti gitu ya, jelek mungkin dan sebagainya. Kalaupun ibu nggak tahu, tapi ingat kalau Allah itu maha melihat, Allah itu mengetahui apapun yang sedang dilihat.
agar paling tidak gitu ya, walaupun tidak sesempurna seperti Rasulullah, tapi paling tidak itu apa? Dia punya benteng, dia punya apa namanya ya Bu, pagar lah gitu ya. Ketika nanti sampai besar itu, mungkin kita nggak mungkin ya kalau masih anak-anak itu 24 jam. Apalagi nanti sampai besar, sekolah sudah enggak jauh, paling nanti cuma antar jauh. Kemudian juga nanti apalagi sudah besar lagi, bisa bulan tanpa kita, kan begitu ya, bisa main dulu dan sebagainya. Maka kita nggak bisa ngawasi anak-anak 24 jam. Tapi dengan terus dari kecil kita ingatkan tentang Allah, tidak Allah Maha melihat, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Ngapain aja, maka nanti insya Allah akan membentuk anak-anak kita itu jadi anak-anak yang beriman. Selalu ingat Allah dimanapun, seperti itu. Kemudian yang kedua, teladan kita kepada Rasulullah itu adalah bagaimana sikap dan akhlak beliau orang yang jujur, gitu ya, yang terpercaya, kemudian akhlak yang mulia, dan sebagainya. Itu juga salah satu PR kita, gitu ya. Untuk apa? Ngasih contoh ke anak-anak, sak gara-gara kita, sak bumbu-bumbu kita, yojo, terus-terusan, gitu. Ibaratnya kita punya waktu lah, kapan kita benar-benar marah, gitu ya. Dan juga kapan kita itu bisa mengayomi anak, merangkul, ajak ngobrol, dengarkan unek-unek mereka dari hati. Itu salah satu mendekatkan kita kepada anak. Tidak sedih, tidak hanya marahin kok. Gitu. Kadang-kadang kita ketika kita punya lagi adil gitu ya, gak bermusuh, kita seperti anak kita, ya kita peluk mungkin, kita ajak ngobrol, kita tanya biar mereka cerita dan sebagainya seperti itu gitu. Karena memang itu kebutuhan mereka ya. Dan kita juga manusia biasa yang bersama marah gitu pasti gitu ya, namanya manusia biasa pasti punya marah, tapi paling tidak jadi tadi tahu porsinya gitu ya, jangan sampai terus-terusan marah, apalagi dengan kata-kata yang karena kata-kata seorang ibu itu adalah mau dibilang gitu ya, jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang pernah kita ceploskan gitu nggak sengaja dan sebagainya itu menjadi apa? Ibaratnya titik balik buat kita gitu ya. Akhirnya anak kita menjadi seperti yang pernah kita ucapkan itu, mau dibilang gitu ya. Sehingga anak-anak kita juga bisa berakhlak baik gitu ya, seperti Rasulullah. Amin. Kemudian yang berikutnya ya, contoh pada Rasulullah itu adalah bagaimana beliau sangat mencintai ilmu. Mencintai ilmu itu apa? Belajar tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, dimanapun gitu. Kita biasakan anak-anak itu untuk terus belajar. Tidak hanya belajar ilmu dunia, tapi juga belajar tentang bekal di akhirat. Bagaimana Rasulullah itu dulu membina para sahabat, namanya Arqam bin Abdul Arqam, gitu. Sahabat itu dibina, dikasih ilmu, ya, sehingga dapat apa dari Allah itu langsung disampaikan kepada para sahabat, sehingga para sahabat akhirnya juga tahu, kemudian sama-sama mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan, kan begitu. Maka itu adalah ilmu, gitu ya. Jadi nggak bosan para sahabat itu belajar kepada Rasulullah, itu nggak bosan. Apa belajarnya matematika? Tidak. Apa belajar berjaga? Tidak. Para sahabat sudah pandai berjaga sebelum kenal Islam, kan gitu. Jadi berarti apa? Yang belajar ilmu tentang agama, belajar tentang akhirat itu adalah sesuatu yang penting juga seperti itu. Ya, makanya sekolah selain di sekolah juga diajari ngaji, kita ajari tentang bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana tentang sholat. Karena kalau sholat 5 waktu itu kan di rumah loh. Kalau di sekolah kan cuma malam Jumat aja, sholat duha gitu ya, atau mungkin sholat subuh, makanya nggak mungkin sampai sekolah sholat duhur, buyar. 4 rakaat di sekolah pasti cepat buyar. Tapi kalau di rumah, kalau tidak rakatan centak-centuk piye gitu ya. Kalau kita sholat, kita ajar, kita ingatkan, gitu. Syukur-syukur nanti ikut ke masjid, gitu ya, sama ayahnya dan sebagainya, seperti itu, gitu. Jadi agar apa? Agar tahu ilmu di dalam Islam itu seperti apa, kemudian anak-anak nanti juga cinta ilmu, gitu ya, nggak bosan dengan belajar agama, gitu ya. Jadi nggak
di sekolah saja dan sebagainya seperti itu. Itu salah satu bagaimana Rasulullah itu juga cinta ilmu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah itu adalah orang yang sangat berani dan juga tulus. Terlihat sekali juga bagaimana ketika beliau sudah hijrah di Madinah, selain menjadi Rasul di Madinah, beliau juga sebagai seorang pemimpin. Buktinya apa? Beliau memimpin banyak sekali orang, menentukan beberapa wilayah. Itu adalah pemimpin, nggak mungkin itu dilakukan seorang biasa seperti ini. Maka itu tadi kita mencetak anak-anak itu sejak perang, nggak gitu juga, tapi paling tidak apa mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang berani di dalam kebenaran, berani ketika dia itu melakukan sesuatu yang baik. Karena faktanya tuh di luar sana, gitu ya, ketika anak-anak itu lagi sholat, kayak harus sholat, gitu ya, konco-konconya segan asik main, kemudian dia siap melihat sholat, dibully apa yang melu gitu, kira-kira gimana? Dibully sekarang tuh faktanya. Allah gaya mau sholat bareng, gitu kan? Banyak seperti itu loh sekarang, gitu ya. Anak-anak di luar sana ketika misalkan teman-temannya asik apalah gitu ya, dengan dunianya sendiri, kemudian anak ada yang baik saja gitu ya, banyak sekali yang menghina gitu. Nah itu kalau nggak dari kita gitu ya, kita upayakan betul dari sekarang gitu ya, kita ingatkan anak-anak ketika berbuat baik itu nggak usah takut, berbuat baik itu nggak usah minder gitu ya, nggak usah hati nanti kayak dicek wancaranya, dibully temannya dan sebagainya gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Karena ya itu kita melakukan kebaikan. Karena nanti yang dihisab itu personal kita sendiri. Apalagi anak kalau sudah besar, sudah balik, kan yang ditanya Allah, ngapain kamu ikutan teman-teman gitu. Jadi bukan oh temanku mau ya wis gak apa-apa. Apakah seperti itu nanti di akhirat sama Allah? Kan tidak. Tetap kenapa kamu ikutan sama temanmu kan gitu. Makanya nanti justru kalau anak-anak itu berani apa mengingatkan temannya kan gitu ya. Teman-temannya asik game, asik maksiat misalkan, kemudian dia melihat maka diingatkan dengan pelan, dengan kasih sayang dan sebagainya seperti itu. Justru tidak ikut di dalam kemaksiatan. Dan itu butuh jiwa-jiwa yang pemberani. Jadi itu memang nggak mudah. Kita sendiri aja juga tidak mudah. Gitu. Apalagi nanti anak-anak kedepannya ketika bonus demografi tadi, maka tantangan di luar sana dengan karakter zaman yang sekarang luar biasa ini juga akan semakin sulit membina anak-anak kita seperti itu. Tetapi dengan kita terus mengingat bahwa Rasulullah mencontohkan hal-hal yang demikian, maka paling tidak pokoknya pilih caranya kita berusaha bu, pilih aneh kita selangkah kemudian serangannya 1000 langkah gitu ya bilangnya. Kita ajak anak kita baik 1 langkah, tapi di luar sana pengaruhnya 100 langkah ya nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. Di samping juga terus berdoa bagaimana agar anak-anak itu terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, agar anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang dimurkai Allah. Kemudian contoh teladan yang berikutnya adalah tentang apa? Tentang kepemimpinan. Ya, tadi pemberian ketika beliau memimpin perang dan sebagainya itu juga salah satunya adalah bentuk kepemimpinan beliau. Jadi beliau sebagai seorang pemimpin ketika dulu di Madinah itu juga luar biasa. Bagaimana menjadi pemimpin yang mengayomi, bagaimana menjadi pemimpin yang adil, menegakkan syariat Allah itu tidak pandang dulu. Kalau yang masalah, sahabat yang salah juga pasti ditegur, juga pasti disanksi kalau memang harus disanksi seperti itu. Tidak pandang dulu, nggak terus koncoku boleh diri, bisa nggak dimaafkan gitu ya, diampuni, tidak begitu. Jadi sosok pemimpin yang adil, sosok pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan sebagainya itu ada di dalam diri Rasulullah. Dan itu kita mulai dari anak-anak kita. Semoga kedepannya ya, aset bangsa ini adalah dari anak-anak kita. Calon presiden ke depan, calon pemimpin ke depan, calon generasi ke depan gitu ya. Itu adalah juga salah satu
dari anak-anak kita. Iya nggak Bu? Apakah harus bangga? Anak itu sudah jadi petani. Kalau pun jadi petani, apakah dia nggak akan nikah? Maksudnya pengen anaknya nikah? Pengen dong? Gak pengen foto? Pengen ya. Jadi kepala rumah tangga atau jadi ibu itu juga pemimpin. Bapak pemimpin rumah tangga, ibu pemimpin anak-anaknya, pemimpin dapur dan sebagainya, ya. Seperti itu, gitu. Jadi ya pemimpin untuk dirinya sendiri juga bagaimana menjaga dirinya, gitu, dari hal-hal yang tidak disukai Allah maksudnya itu juga pemimpin kan begitu. Nah di masa depan anak-anak kita itu salah satunya juga karena pengaruh pimpinan kita di masa sekarang, gitu ya. Jadi dari situ maka kesempatan pada hari ini ketika kita menginginkan anak-anak jadi aset bangsa di kemudian hari adalah dengan salah satu yang menyangka dari Rasulullah. Syukur-syukur gitu ya, mas akhlak semuanya, keimanan, kepemimpinan, keberanian dari Rasulullah, kemudian Allah berikan kesuksesan di dunia insya Allah dengan menjadi orang yang sukses. Iman bagus, orang tahu tinggal sholat, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dialai Allah beri rezeki yang melimpah, sugih, kaya raya. Senang apa sih? Senang ya? Pengen gak? Insya Allah ketika orang itu taat kepada Allah, maka rezeki berapapun itu pasti akan berkah. Apalagi kalau kaya bisa menaikkan haji ibunya, senang apa senang? Senang. Bisa memperolehkan sekeluarga, amin. Nah itu tadi dengan dibekali dari keimanan sampai menjadi jiwa-jiwa pemimpin tadi, maka insya Allah berapapun rezeki yang Allah berikan maka itu pasti akan berkah. Dan kita pasti gak akan yang namanya bersyukur. Tapi rezeki berapapun besarnya gitu ya, sekaya apapun, tetapi kalau gak berkah maka apa Bu? Korupsi, naudzubillah gitu ya. Wes sugih ternyata si korupsi, wes kaya raya ternyata masih merampas hak-haknya orang lain, dolim dan sebagainya gitu kan. Naudzubillah gitu ya. Maka dari sini kita belajar bersama gitu ya, untuk bersama anak-anak kita. Kemudian juga kita pasrahkan juga salah satunya kita di sekolah dengan ibu guru ya, untuk dididik menjadi anak-anak menjadi calon bangsa yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mama Samil menyampaikan kepada kita semua bahwa anak-anak kita itu 20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin. Berarti sekarang adalah waktunya mama-mama untuk mendidik, mengasuh, memberi bekal agar menjadi pemimpin yang soleh dan solehah. Karena jika menjadi pemimpin yang soleh dan solehah, beriman, takut kepada Allah, maka akan menjadi rahmat dan keberkahan untuk dirinya sendiri dan juga untuk lingkungannya. Tadi disinggung juga dengan bagaimana kondisi negara kita yang demo
penjarahan dan sebagainya. Kalau anak-anak lihat demo itu pernah tanya nggak, Ma? Nggak pernah. Berarti anak-anak tidak pernah nonton TV, nontonnya YouTube. Gue aja sudah berapa tahun nggak nonton TV. Sekarang TV nggak laku ya. Apa mama-mamanya yang sinetron terus silat tuh. Karena nyamuk orang silat. Ada bayi itu masih suka lihat silat kayak gitu. Karena biar apa? Mendengar isu-isu. Nek kumpul karo koncone itu kan domblong ae ngono ya. Berkerumun, rumahnya Eko Patrio yang berjarak sama Menteri Ekonomi dan sebagainya. Biar terbuka kita wawasannya. Setelah kita mendengar berita, bagaimana sikap kita menyikapinya seperti itu. Terima kasih Mama Syamil. Sesuai dengan undangan kita hari ini, acara kita lanjutkan dengan doa bersama ya. Doa bersama untuk negeri. Sebenarnya libur Maulid itu masih besok ya Mami. Tapi kita mapak. Lo sama Mama saya nih, Ma, ini kita Jumat kita parenting ya tanggal merah ya Maulidnya besok. 12 Rabiul awalnya masih besok Maulidnya. Tapi kita mapak ya. Terus Sabtu insya Allah MI yang ganti peringatan. Jadi disi-disian mesinnya. Jadi mari kita tundukkan sejenak. Mari kita khusyuk untuk berdoa untuk negara, untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ahfad Indonesia wa ahmiha min kulli syarri wa bala. Ya Allah, jagalah Indonesia dan penduduknya dari segala keburukan dan bala. Allahumma ja'alha amanah mustaqarrah yasudurha wal amanah wal islam. Ya Allah, jadikan dia negeri yang aman dan tenteram, diliputi kedamaian dan keselamatan. Allahumma adim alaiha nikmatal wahidah wa takafur fi baina syai'in. Ya Allah, tetapkanlah atasnya nikmat persatuan dan kebersamaan. Wa arqid anha alfitana ma dhahara minha wa ma batna. Jauhkanlah darinya fitnah baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa waqtiha lahu bi fitnati wa ihmadinariha. Ya Allah, bimbinglah para pemimpinnya untuk memadamkan fitnah dan mematikan apinya. Allahumma barik fi ardiha wa khairi ahliha. Ya Allah, berkahilah bumi dan kekayaannya. Wa fiqataha fasaibaha imafiyati salahul biladi wal ibadi. Bimbinglah para pemimpin dan rakyatnya kepada apa yang mengandung kebaikan bagi negeri dan hamba-hambanya. Waj'al khadiranha wa mustaqbalaha waliran wal khairi warruhu. Dan jadikanlah masa kini dan masa depannya penuh dengan kebaikan dan kemakmuran. Tahtaliwa waroya al-wahidati wal mahubah. Di bawah panji persatuan liwa dan royah dan kasih sayang. Allahumma atil amanah wal amanah ala biladina wa biladil muslimin. Ya Allah, tetapkanlah keamanan dan keselamatan atas negeri kami
Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarrati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berilah rezeki dari buah-buahan pada warganya yang beriman, di antara mereka ada Allah dan hari kemudian. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasydan rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku. Rabbana afriq alaina sabran taufatan muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami hamba-Mu yang sering lupa dan kurang bersyukur atas nikmat Islam dan kedamaian yang telah Engkau karuniakan. Kami mohon kepada-Mu, selamatkan Indonesia dari perpecahan dan kehancuran. Jauhkan kami dari tindakan anarkis yang melukai saudara sebangsa dan merusak negeri ini. Bimbinglah hati para pemimpin agar mampu memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan atas tuntunan syariat Islam yang sempurna. Jauhkan kami dari fitnah dan permusuhan yang hanya membawa kerusakan. Satukan kami dalam ukhuwah yang kokoh, dalam iman dan kasih sayang. Wahai Tuhan, kami telah banyak melakukan kesalahan dan dosa di masa lalu. Hari ini kami bermuhasabah, menghitung segala kebaikan dan keburukan yang telah kami lakukan. Kami merenungkan perbuatan kami yang mungkin telah menyakiti orang lain, merusak lingkungan, atau bahkan tidak menjaga persaudaraan dengan sesama. Tuntunlah kami untuk kembali ke jalan-Mu, melaksanakan syariat-Mu dengan sempurna, menjaga ketenangan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Kami memohon bimbing kami untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, berkontribusi positif bagi agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon perlindungan. Jaga negeri ini dari segala bencana dan perpecahan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mengingat-Mu, menghadirkan kebaikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, persatuan dan kesatuan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Semoga doa-doa kita dijawab, kita diberi kesehatan, kekuatan untuk menjadi mama yang hebat. Semangat. Monggo rasanya dioper dulu. Yang belakang. Sayang, nanti jatuh. Yang tidak masuk, Mas Rizky ya? Mas Rizky tidak masuk kan? Ya ibu tolong bawakan ibu satu, mana satu paket. Siapa lagi? Kia pakai ibu tak lagi. Mama pakai anaknya bawakan ya. Sampai biasa.
Mas Rizky yang telepon.